Oke teman-teman, lama tak jumpa, lama tak buat video, lama gak sharing-sharing di YouTube. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah buat beberapa materi dan memang sudah saya tulis, tapi karena kesibukan saya di rumah, kesibukan jualan ake, jadi saya gak sempat untuk buat videonya. Nah, ini di momen lebaran saya ada waktu senggang dan gak ada tamu, gak ada acara juga, jadi saya gunakan buat video lagi. Sebelumnya saya sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat video review tentang Diamond Selector. Ini yang versi 2, ada versi 1, versi 2 dan versi 3. Ini saya punyanya yang versi 2. Alat ini di pasaran sangat terkenal ya, di pasaran batu ake, penjual-penjual ake dikenal sebagai alat untuk uji kekerasan batu. Namun apakah benar seperti itu ataukah tidak? Silahkan simak video berikut sampai selesai. Oke, sebelum kita bahas tentang cara penggunaannya, kekurangan dan kelebihannya, kita bahas kondisi luarnya seperti apa. Packingnya kardus seperti ini, ada tulisan Diamond Selector 2. Ini seperti karton tebal ya. Nah, dalamnya ada pengaman kardus dan juga ada ini buku panduan. Ini buku panduannya pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini pakai bahasa Inggris, jadi saya juga tidak pernah baca. Ada pengamannya kardus seperti ini. Ditambah lagi dapat bungkus dari bahannya kulit sintetik. Cukup kelihatan keren dan elegan ya. Bagian samping sini ada saku atau kantongnya buat nyimpan ini. Ini bahannya aluminium. Ada lubang-lubangnya kecil, gunanya buat pengecekan batu-batu kecil, karena batu-batu kecil pegangnya kan sulit kalau nggak ada ringnya. Jadi bisa ditaruh di situ, kemudian baru dicek pakai Diamond Selector. Nah, ini modelnya tempel gini. Namanya apa ini saya tidak tahu. Nah, dalamnya kayak gini. Nah, ini penampakan alatnya, ada tulisan Diamond Selector 2. Di sini ada pengamannya juga. Ini bahannya karet buat ngamanin ujung probe dari alat ini. Yang kayak pulpen ini. Ini menggunakan batu 9 volt, batu kotak. Nah, kayak gini. 9 volt. Dan ini bahannya dari plastik atom ya, dari plastik atom. Ini bagian sini ada bagian seperti logamnya, mungkin dari aluminium. Ada tulisan-tulisan keterangan di sini, saya kurang paham maksudnya apa. Di sini ada on off volume lampu 1, 2 sampai 8, terakhir dia artinya diamond atau berlian. Nah, kita nyalakan. Nah, ini lamp on baterai oke, artinya baterai dalam kondisi oke. Jika lampu ini redup, jadi baterainya itu udah mulai lemah dan sudah seharusnya diganti. Di sini ada lampu yang belum nyala, nunggu proses heating dari ujung ini. Ketika ujungnya sudah panas dan ready untuk pengecekan batu, lampu di sini akan menyala. Nah, seperti ini. Ini menyala artinya lamp on ready oke, berarti alat ini siap untuk mengecek batu. Dan di sini sudah, kalau dipegang sudah terasa ada sengatan seperti panas ya. Nah, volume ini buat ngatur ini lampunya. Nah, ini bisa gerak. Nah, biasanya buat pengecekan saya selalu posisikan di angka 1. Setelah kita tahu bentuk-bentuk alatnya seperti apa, penggunaannya seperti apa, kita lanjut ke bagaimana cara penggunaan atau pengaplikasiannya untuk pengecekan batu. Namun sebelum ke situ perlu diketahui bahwa alat ini sebenarnya bukan mengecek kekerasan batu, melainkan alat ini dengan sistem pemanas di ujung ini akan menghantarkan panas pada batu. Kemudian alat ini akan membaca seberapa cepat batu tersebut menghantarkan panasnya kembali ke alat ini. Jadi bukan untuk cek kekerasan batu. Untuk cek kekerasan batu sebenarnya ada alatnya sendiri dan
cukup mahal juga dengan cara digores dan dilihat menggunakan mikroskop. Jadi alat ini bukan untuk cek kekerasan batu. Kita lanjut ke cara pemakaiannya. Kalau ini lamp udah ready yang bawah, biasanya aku set di angka 1, lampu angka 1. Nah ini udah terasa panas, sudah ready buat cek batu. Ini di angka 1 biasanya gitu. Penggunaannya cuma ditempel aja pada batu dan ada sedikit tekanan sih sebenarnya. Nah, bisa naik sampai ke angka 5. Misalkan ini kalau kena tangan bunyi gitu, kena logam juga gitu. Misalkan ini kena logam, nah bunyi. Nah, bisa di angka 5. Misalkan ini salah satu berlian saya, kalau berlian bisa full dan cepat ini dinolkan juga bisa kalau berlian ya. Bisa full. Setelah kita bahas seperti itu tadi, kita tahu bagaimana fungsi dan cara kerja alat tersebut. Sekarang kita bahas apa kekurangan dan kelebihan dari alat ini. Yang pertama, harganya yang cukup murah dan terjangkau. Dulu saya beli sekitar 2 tahun yang lalu. Harganya cukup murah, sekitar 120.000 sudah termasuk ongkos kirim dulu. Namun saya lihat-lihat di pasaran online sekarang harganya sekitar 150 sampai 180 ribuan lah. Yang kedua, fleksibel. Dalam artian mudah dibawa-bawa kemana-mana. Kalau kalian pakai alat seperti presidium kan nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Jadi ini cukup oke lah untuk dibawa kemana-mana, bisa dikantongin, bisa ditaruh di tas. Dan kelebihan yang ketiga, bisa kalian gunakan untuk membedakan mana kaca, keramik, ataupun kubik zirconia dan mana yang batu natural. Tapi di sisi lain juga alat ini tidak bisa membedakan batu sintetis ataupun seperti moissanite, juga tidak bisa untuk digunakan mengecek batu natural obsidian. Jadi natural obsidian tidak bisa dibaca pakai alat ini, harus lab yang cek. Berikut videonya. Nah, ini ada 2 contoh. Ini gelas. Saya dulu ketipu bilangnya blue topaz. Sebenarnya saya punya blue topaz yang udah memoan, tapi karena ada terjual jadi kita pakai blue topaz yang belum memoan. Ini yang gelas, yang kaca, hasil labnya kaca, sama persis tapi beda. Ini ada juga natural quartzite quartz sama imitasinya. Ini ada juga mystic quartz, kaca sama natural, tapi belum memoan, tapi itu natural. Ini resin dan ini asli. Kita cek kaca. Nah, biasanya cuma naik 1 step sampai 2 step dari lampu angka 1. Yang natural bisa di angka 8. Kemudian ini kaca. Nah, cuma naik 1 sampai 2 step. Ini yang natural. Bisa sampai 6, ini maksimal, biasanya antara 5 sampai 6 sih memang. Kemudian ini yang imitasi, naik 2 step. Coba baliknya. Naik 2 step juga. Ini yang natural. Bisa di angka 4. Nah, setelah kita tahu kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya yang jelas seperti tadi. Yang pertama, tidak bisa untuk digunakan mengecek batu natural obsidian. Untuk natural obsidian, ini jelas natural black obsidian, ini nggak bisa dibaca pakai alat ini. Ini akan naiknya cuma 1 step sampai 2 step kayak kaca ataupun keramik.
sebagai ini kita cek pakai ini. Nah, untuk natural obsidian cuma bisa naik 1 step aja. Nah, jadi untuk batu natural obsidian untuk pengecekan dengan alat ini akan sama seperti kaca, karena memang natural obsidian adalah kaca alami ya. Dan yang kedua, tidak bisa membedakan batu natural dan batu sintetik. nah naik full kan? Karena batu sintetik adalah batu olahan yang mana struktur mineralnya dibuat sama persis seperti batu aslinya. Namun yang jelas batu sintetik sudah kelihatan ya bagus pasti, dan harganya seandainya dibandingkan dengan ukuran yang sama dan dengan batu kualitas yang sama, sama-sama bening, batu natural bening seperti sintetik, pasti harganya jauh banget sama yang natural. Dan yang ketiga, tidak bisa membedakan mana moissanite dan mana diamond atau berlian. Jadi untuk pengecekan berlian masih harus ke lab. Nah, mungkin itu saja sedikit sekilas dari diamond selector ini. Apabila ada yang kurang mungkin bisa ditanyakan di komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.